karena faktor genetika. Jadi namanya tuh sejak lahir orang ini memang udah ada indikator kekerasan gitu. Dia mencoba melakukan penelitian. Dia melakukan penelitian di penjara, dia kumpulin tulisan orang-orang yang melakukan kekerasan. Bisa loh kita memprofiling ya karakter potensi indikator kekerasan dari tulisan tangan. Mukul kepala doang tuh kayak nggak apa-apa sih, kayak biasa gitu. Bisa nggak sih kita menggunakan grafologi mencegah nih abusive dan yang lainnya? Dan kalau grafologi itu di luar sana tuh ada dua. Ada yang eksperimental, lakukan uji coba, ada yang empirical. Nah, kalau di psikologi itu ada yang namanya self-aware. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Grafocast bersama saya Kang Afif dan juga Denia. Yes, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu mungkin ini salah satu kita mau sharing-sharing aja ya Kang Afif ya. Yes. Tentang karena banyak banget nih kemarin-kemarin tuh sampai kayak akhir-akhir ini. Sebenarnya nggak akhir-akhir ini ya, mungkin banyak banget berita-berita tentang kekerasan. Pokoknya hal-hal yang mungkin yang kita tidak inginkan gitu. Nah, ini menarik banget nih Kang Afif. Kita mau lihat dari sudut pandang grafologinya ya Kang Afif ya. Yes, betul. Dan bener ya kalau baca berita tuh serem-serem ya kekerasannya tuh. Iya. Aduh gitu. Bahkan maksudnya tuh gini, kekerasannya pun bahkan di orang-orang terdekat kita. Entah itu keluarga, entah itu juga di rekan kerja juga ada. Terus juga bahkan baru-baru ini tuh kita nggak akan bahas kasusnya, tapi mungkin ini cuma jadi trigger kita aja bahwa ada juga nih kayak masih mungkin pacaran ya, hubungan pacaran kayak gitu, dia sudah melakukan kekerasan gitu Kang Afif, dan sampai sampai fisik. Wow. Secara verbal maupun non verbal gitu Kang Afif, dan itu kan ternyata wow, serem banget gitu ya. Maksudnya betul, apalagi dilakukannya itu sama orang-orang terdekat gitu Kang Afif. Iya. Jadi tadi ada yang dari keluarga, bahkan ada kayak suaminya, ayahnya misalnya, ya gitu. Iya. Kadang ibunya apa dan sebagainya gitu, itu banyak banget. Padahal, bahkan tadi yang belum nikah pun, masih pacaran pun udah melakukan kekerasan. Iya. Nah, apalagi tadi yang katakan di keluarga tuh, maksudnya kan kalau di keluarga tuh justru keluarga tuh adalah tempat yang teraman seharusnya ya Kang Afif ya gitu. Tapi kita ngelihat beberapa berita ternyata bahkan anak sendiri pun menjadi korban gitu kan, nggak cuma istrinya aja gitu kan. Nah, berkaitan dengan grafologi, Kang Afif, bisa nggak sih, kan kalau grafologi itu kan kita menganalisis kepribadian orang nih Kang Afif ya, melalui tulisan tangan. Nah, bisa nggak sih kita menggunakan grafologi untuk mengetahui kepribadian seseorang itu, dan untuk istilahnya kita kayak mencegah nih orang-orang yang mungkin bisa melakukan sesuatu itu gitu, misalnya abusive dan yang lainnya. Nah, kalau dari grafologi itu sendiri bisa. Jadi untuk mengantisipasi gitu ya? Antisipasinya gitu. Jawabannya adalah bisa banget. Bisa banget. Nah, betul. Jadi ada penelitian menarik nih. Beberapa tahun silam ya, itu di Amerika, itu tuh mereka melakukan penelitian bagaimana caranya untuk mengetahui indikator kekerasan atau potensi kekerasan. Nah, kenapa mereka melakukan penelitian itu? Karena di penjara di sana itu penuh. Jadi salah satu tempat atau di apa gitu itu penuh banget. Nah, ketika penjara penuh kan berarti nggak efektif tuh, ya. Nah, mereka tuh mikir gimana caranya untuk membuat ini tuh berkurang. Maka ada beberapa cara, ya. Misalnya pengurangan masa hukuman, atau kalau nggak dibikin bebas bersyarat, gitu. Ya, jadi oke, bebas, tapi harus setiap hari harus lapor atau apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi mereka muncul masalah karena ternyata ketika dilakukan seperti itu, banyak yang akhirnya kembali lagi masuk penjara, dan bahkan tingkat kejahatannya itu meningkat. Misal contohnya kalau sebelumnya di penjara misalnya gitu karena mencuri, nah ketika dikeluarkan menjadi jambret,
dengan kekerasan. Oh, maksudnya keluar dari penjara penjaranya ya? gitu, meningkat kan, waduh gitu. Akhirnya dipelajari gitu, bisa macam-macam, bisa mungkin karena di penjara terlatih misalnya gitu, jadi teman-temannya seperti itu, atau kalau enggak, wah macam-macam lah gitu ya. Nah, akhirnya ya pihak berwenang di sana ya, mau kepolisian, FBI ya dan sebagainya itu, mereka membuat cara untuk memprofiling orang-orang agar jadi mana yang kemungkinan akan baik-baik saja, mana yang kemungkinan akan semakin tinggi tuh potensi kekerasannya gitu. Nah itu ada. Waktu pertama mereka itu membuat 10 list. Jadi 10 indikator, tapi bukan dari tulisan tangan ya. Mereka bikin kayak misalnya dari umur berapa, ya semakin ibaratnya kalau ada 2 orang nih, ya, yang satu umur remaja, yang satu tua, biasanya yang remaja ini yang lebih berpotensi ini dibandingkan yang tua, misalnya gitu. Ya? Kemudian tapi nanti di list ya. Kemudian dia ada pengalaman alkohol atau tidak, geng-gengan atau tidak. Kemudian punya pekerjaan atau enggak. Nah kalau punya pekerjaan relatif lebih aman. Kan dia di penjara kan? Kok dia punya pekerjaan? Before-nya. Oh before-nya gitu. Sebelumnya dia ini. Karena kalau nggak ada pekerjaan, ya dia butuh uang nanti kan melakukan lagi gitu. Udah gitu termasuk pendidikan, termasuk apa-apa. Bahkan kalau di sana tuh termasuk warna kulit juga itu jadi pertimbangan. Itu gitu. mungkin karena di Amerika sana gitu. Ya? Nah, udah tuh ya ada 10. Tapi ternyata tetap meskipun ibaratnya ini kayaknya udah oke nih yang ini, tetap aja ini suka balik lagi. Nah, akhirnya dibikin penelitian bekerja sama dengan asosiasi psikologi, ya psikiatri di sana itu tidak banyak yang mendapatkan hasil yang memadai waktu itu, ya yang memuaskan tuh itu. Dan mereka juga nggak berani nih, ya karena ini kan ya rada-rada sensitif gitu kan. Nah sampai akhirnya ada namanya tuh Kimen, ya perempuan, dia ahli grafologi, dia mencoba melakukan penelitian. Dia melakukan penelitian di penjara, dia kumpulin tulisan orang-orang yang melakukan kekerasan dan diurut. Jadi kayak misalnya kekerasan sederhana, kayak misalnya cuman mukul, ya, terus sampai ke yang gebugin, lebih tinggi kan gitu, sampai ke mutilasi. Mutilasi itu motong-motong orang gitu, sampai yang cerak gitu, kan sadis banget dari kan gitu. Nah dari situ sama dia dikumpulkan dan dipelajari tulisan tangannya. Gitu, dikumpulin gitu untuk longitudinal dan data yang banyak. Ternyata keluar ya ada beberapa kelompok kategori indikator dalam tulisan tangan yang bisa di-scoring. Jadi ketika tanda ininya tinggi misalnya gitu, berarti orang ini bahaya, dangerous gitu. Tapi ketika si B misalnya ada bahayanya, tapi ternyata banyak faktor yang mengeremnya, yang positifnya, itu masih oke lah, masih ada netral. Ada juga yang tanda bahayanya banyak dan tanda yang mensupport bahayanya banyak juga. Wah itu serem banget. Jadi kayak misalnya kayak api ketemu bensin, bahaya kan gitu. Tapi kalau api kemudian ketemu air kan, rada aman lah gitu. Nah seperti itu. Nah itu sama dia diteliti dan diuji cobakan, ternyata berhasil. Gitu. Memang kompleks ya gitu, kompleks gitu. Tapi wah menarik banget tuh sampai akhirnya dibikin tuh ya penelitiannya seperti itu. Jadi jawaban sederhananya adalah ternyata bisa loh kita memprofiling ya karakter potensi indikator kekerasan dari tulisan tangan. Gitu. Jadi kita bisa melihat memprofiling karakter kekerasan seseorang dari tulisan tangannya. Nah berarti kalau misalkan kita menganalisis tulisan tangan nih Kang Afif ya, ada nih kemungkinan potensi dia tuh kekerasan gitu. Nah tapi itu tuh bisa nggak bisa berkurang nggak dengan misalkan ada menggunakan kombinasi juga nggak kalau misalkan mau menganalisis kekerasan, atau misalkan ada analisis khusus deh gitu untuk grafologi sendiri nganalisis dia tuh ada potensi kekerasan atau enggak? Iya, jadi sebenarnya kalau di psikologi itu ada aksioma ya gitu yang menyebutkan bahwa semakin banyak alat tes yang kita pakai semakin bagus. Misal contohnya grafologi, misal ya ditambah observasi itu ngelihat, ditambah sama interview misalnya, ya ditambah dengan tes lain semakin lengkap, semakin bagus, gitu. Nah cuman terkadang kita kan kayak contoh nih misalnya
oh kita pengen tahu nih ya calon karyawan kita jangan sampai ada indikator kekerasan. Pengen tahu calon pasangan kita jangan sampai ada kekerasan gitu. Nah minimal kan kita nggak mungkin juga, ayo calon pasangan saya tes dulu dengan tes ini. Nah itu kan nggak mudah. Mau di interview juga rada gimana gitu kan. Nah jadi minimal dari tulisan tangannya dulu. Dari tulisan tangan ya. Nanti digali lebih dalam lagi gitu. Nah, jadi alat tes itu semakin banyak itu semakin bisa menggambarkan lebih bagus lagi. Oke, tapi kalau grafologi sendiri ada nggak Kang Afif analisis khususnya gitu untuk kayak menganalisis itu yang kekerasannya? Ada khususnya? Ada. Nah, itu kebetulan banget. Nih. Wow, apa itu Kang Afif? Jadi beberapa kayak waktu lalu itu, iya. Ini ada buku namanya Ternyata Dia Jahat, mengenal indikator perilaku kekerasan dalam tulisan tangan. Oke. Gitu. Itu buku apa sih? Jadi di buku ini itu saya coba mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber ya. Jadi indikator kekerasan tuh apa aja ya gitu. Indikator yang remnya apa aja gitu. Dan dibantu oleh Mbak Dania. Gitu. Itu untuk menyusun ini. Jadi di sini itu dikelompokkan ke dalam 4 tipe. A, B, C, D. Nah, A itu adalah indikator-indikator yang bisa disebut tanda-tanda baik. Gitu. Ya tanda baik. Kayak misalnya contohnya tulisannya rapi, tertata. Itu kan perlu kontrol yang bagus untuk melakukan itu. Jelas terbaca, ya, marginnya terstrukturnya bagus dan sebagainya. Bentuknya bulat-bulat. Itu salah satu tanda-tanda positif tuh, ya. Nah, nanti ada tanda B. Kelompok B. Kelompok B itu secara umum masih bagus, ya meskipun nggak sebagus A. Gitu. Jadi A sama B itu tugasnya adalah untuk mengerem. Nah, kemudian loncat dulu ke D, ya. D itu adalah tanda-tanda yang memang maknanya tuh negatif. Kayak misal contohnya ada stubborn, keras kepala, ada agresif, ya, ada banyak tanda-tanda negatif itu gitu. Nah, C itu adalah tanda-tanda yang cenderung ke arah negatif, gitu. Cuman lebih soft dibandingkan D. Nah, itu ada ratusan tanda, ya, ada banyak banget, puluhan atau ratusan ya, lupa nih. Ya, pokoknya ada banyak banget ya gitu, dan disiapin di sini. Yang mana ada juga lembar kerjanya, worksheets-nya. Jadi ketika kita pengen tahu, coba kita lihat tulisan tangan, nanti dilihat ya, dia skor A-nya ada berapa, skor B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Nah, kalau misalnya C sama D-nya minim, hampir nggak ada, atau kalaupun ada sedikit banget, sementara A, B-nya banyak, insya Allah aman. Ini kan untuk prediksi aja ya, gitu. Maksudnya, ini bagus nih, dia kontrolnya bagus, apanya bagus, kematangan emosinya bagus, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata tanda-tanda D-nya banyak nih. Nah, kita perlu hati-hati. Nah, gitu. Hati-hati nih, karena indikator itu kalau dari penelitian namanya itu empirical, tanda-tanda itu suka ditemukannya di yang warning-warning. Jadi kita bisa mengantisipasi. Nanti lihat D yang banyak ini diikutin sama A dan B-nya bagaimana. Kalau A dan B-nya rada banyak, oke lah, mungkin dianya sendiri bisa cukup mengontrol meskipun ada indikasi kekerasan ini. Gitu. Tapi kalau misalnya A, B-nya rendah, nah coba pikir-pikir lagi. Gitu. Iya. Berarti jadi kalau misalkan mau menganalisis kalau misalkan dia mungkin berpotensi kekerasan atau enggak, berarti kita ngelihat dari buku ini Kang Afif, menganalisisnya. Betul. Dan scoringnya itu adalah jumlah dari banyaknya tanda-tanda yang ada di buku ini gitu. Betul. Berarti itu ada level-levelnya ya tadi, A, B itu C dan D. Nah, tapi Kang Afif, aku tuh penasaran banget nih sama nanti kita ke buku lagi ya. Tapi ini aku penasaran aja gitu. Nah, kalau misalkan seseorang melakukan kekerasan, melakukan manipulatif atau dan yang lainnya kayak gitu, itu tuh karena kemarin waktu itu kita pernah bahas tentang kepribadian, perilaku dan kebiasaan. Nah, kekerasan itu tuh termasuk ke yang mana sih Kang Afif? Jadi itu sebenarnya dibahas juga di sini. Dibahas juga. Apa yang membuat orang itu melakukan kekerasan atau kejahatan? Jadi ada beberapa teori yang berbeda. Ada yang menyebutkan karena faktor genetika. Jadi namanya tuh sejak lahir orang ini memang udah ada indikator kekerasan gitu. Kalau itu serem banget ya kalau genetik itu. Iya. Taunya gitu. Dia dari genetik itu gimana Kang Afif? Ada. Ini kalau kata mereka ya gitu. Jadi pakai EEG apa dan sebagainya gitu. Maka otomatis susah tuh ya untuk inikan. Nah, ada juga yang menyebutkan karena faktor lingkungan, social
ini ya. Jadi ketika lingkungannya itu memang tanda kutip bobrok, ya, maka perilaku kekerasan itu menjadi sesuatu yang biasa. Oke. Jadi jadinya modeling, gitu, jadi ya modeling. Menurut dia mungkin kalau mukul kepala doang tuh kayak nggak apa-apa sih, kayak biasa gitu ya. Betul, gitu. Nah itu okay, itu. Nah ada juga yang menyebutkan karena psikologis, psikoanalisa. Jadi kayak misalnya orangnya baik-baik saja, tapi karena tertekan terus lama-lama tuh meledak, gitu. Dan ketika meledak ternyata dia misalnya nih orang nggak ada lagi yang macam-macam ke dia, misalnya membuat perilaku itu akhirnya dia pakai terus, gitu. Nah itu tuh ada banyak banget, gitu sumbernya. Nah itu dijelasin juga di sini. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau buku ini bisa kepake, mungkin kalau kebanyakan kepakainya, wah bisa nih untuk pasangan gitu kan. Nah, tapi bisa juga nggak sih Kang Afif ini untuk di rekruter gitu Kang Afif? Soalnya maksudnya kan bisa aja kalau kita nyari calon karyawan nih Kang Afif ya, mungkin dia bakal tadi ada beberapa berita katanya penggelapan uang gitu kan. Nah, itu bisa dilihat juga nggak, maksudnya menggunakan atau ini tuh emang khusus untuk apa nih Kang Afif bukunya? Iya, jadi kalau di sini tuh sebenarnya lebih ke kekerasan. Kekerasan gitu. aja Kalau tadi ya? kan menggelapkan itu kan lebih kayak manipulatif ya, meskipun gitu. Tanda itu dibahas juga di sini, gitu. Tapi ini fokusnya lebih ke kekerasan itu. Berarti kekerasan itu emang benar-benar yang secara fisik gitu Kang Afif? Maksudnya di sini dibahas ada fisik, ada verbal. Oh, verbal juga ada. Oke. Contohnya tuh sarkasm, itu kan verbal tuh, verbal. gitu. Nah itu ada banyak sih. Oke. Kang Afif, aku nah coba mau lihat dulu dong. Nah, kalau misalkan kita ngeliat dari sini, apa sih yang membedakan dari level A, B, C, dan D, tanda-tandanya Kang Afif? Maksudnya si level kekerasannya atau level apanya? Oke, bukan. Jadi gini, ini kan saya tuh mengumpulkan dari berbagai sumber, termasuk deskripsinya. Dan kalau grafologi itu di luar sana tuh ada dua. Ada yang eksperimental, lakukan uji coba, ada yang empirical. Dari yang sudah ada, dilihat karakternya seperti apa polanya. Nah, dari sumber-sumber itulah yang saya kumpulkan. Contoh, misalnya gini, kapan dia masuk ke kelompok AA itu baik-baik saja, ya. Ketika yang memang makna-makna yang saya temukan itu memang positif. Contoh misalnya gini, ketika ada orang yang nulisnya rapih, tapi itu secara psychological itu tuh membutuhkan kontrol. Dia membuat planning, itu kan bagus tuh, positif, ya. Nah, maka itu masuk kelompok A, gitu. Tapi sebaliknya, kayak misalnya C nih. C itu yang contoh yang masuk C itu kayak moody. Moody itu kalau dari tulisannya misalnya masih bergelombang, berarti kan dia masih belum kontrolnya belum bagus gitu. Moody itu kayak minyaknya. Jadi bisa tergantung situasinya apa dia bisa meledak tiba-tiba. Misalnya gitu. Iya. Nah, yang D pun demikian. Jadi waktu pas cari dari beberapa sumber, ini maknanya banyak negatif semua nih. Contoh misalnya ada tanda kayak Valence Claw. Nah, ini contohnya Valence Claw tuh jadi kayak gini. Y atau G tuh yang ada seperti ininya. Nah, gitu. Jadi kayak ada bawahnya tuh gitu. Ya, G gitu. Nah, gitu. Nah, ini juga salah satu tanda-tanda yang kurang bagus, ya gitu. Artinya apa itu Kang Afif? Jadi banyak maknanya. Ya salah satunya tuh yang paling banyak tuh kayak tanda kutip suka main belakang, menikam dari belakang. Gitu. Nah, itu contohnya. Nah, karena banyak makna-makna kurang bagus, jadi makanya dimasukkan ke D. Gitu. Ke D gitu. Oke. Nah, Kang Afif, misalkan nih tadi yang di D, dia ada tandanya tuh di level D, kayak gitu. Nah, itu seberapa besar pengaruhnya dia akan benar-benar melakukan hal tersebut gitu, Kang Afif? Iya. Nah, jadi kan tadi kan ada 4 level tuh, A, B, C, D. Ibaratnya kalau D itu api, C itu minyaknya. A sama B itu kayak ngeremnya, kayak airnya, gitu. Nah, tergantung kombinasinya. Jadi kalau tadi D-nya itu D diikuti sama F, maka C. Ya. D sama C, ya gitu. Maka potensinya akan jauh lebih besar. Gitu. Ada pencetus sedikit aja bisa membuat dia kekerasannya muncul. Bahkan nggak ada pencetus pun dari dalam diri itu bisa. Moodnya berubah atau apa, dia bisa meledak sendiri. Tapi ketika A sama B-nya banyak, bisa jadi kontrolnya bagus. Berarti nanti tinggal lihat, oh mungkin karena faktor dari luar, tekanannya banyak misalnya, lagi stres, lagi apa, baru akhirnya meledak gitu. Jadi
kombinasi itu perlu diperhatikan. Oke, berarti ini tergantung nanti pendukungnya ya, gitu, tanda-tanda pendukung lainnya ya, Kang betul. Afif ya. Oke. Nah, ada nggak Kang Afif untuk selain kita melihat tanda-tanda ini, seorang punya potensi kekerasan, ada nggak sih kita untuk mencegahnya gitu, Kang Afif? Mungkin dari segi psikologi juga, Kang Afif, karena Kang Afif kan juga seorang psikolog ya. Iya, jadi kalau ini mencegah apa nih? Mencegah misalkan kayak wah ternyata nih kayaknya, karena gini, ada beberapa orang, Kang Afif, aku tuh sempat dengar gitu ya, bahwa kalau orang tuh mungkin enggak ngeh bahwa misalkan orang ini tuh mungkin disebut toxic gitu ya. Dia mungkin abusive secara verbal gitu. Yes. Nah, ada nggak maksudnya pencegahan-pencegahan tertentu gitu, misalkan dari psikolog juga gitu, melihat bahwa misalkan ini kayaknya enggak deh gitu, misalkan untuk untuk pasangan misalkan, atau untuk calon pasangan menikah nanti gitu, Kang Afif. Ada nggak, Kang Afif? Iya, jadi memang ketika kita itu melihat bahwa oh ini ada indikator, ya tanda kutip tadi toksik ya gitu, toksik, memang sebaiknya kan ketika ada sesuatu nih ya yang kurang bagus, pilihan kita kan dua. Satu adalah kita membetulkan, ya, memperbaiki orang itu. Emang bisa ya orang ya kan kita memperbaiki orang itu bisa gitu ya? kan gitu. Jadi yang satu opsinya adalah kita memperbaiki dia. Oke. Ya, tapi itu ya ngapain capek-capek, apalagi ini kan belum terikat macam-macam, ya kan gitu. Tapi itu option kan gitu, kalau mau ya silakan. Atau yang kedua ya sudah, kita udah tunjukin oh ternyata ini ada potensi nggak bagusnya nih, kayaknya bukan jodohnya kita lah gitu ya. Kita mencarinya yang baik-baik saja, yang oke lah secara personality dan sebagainya. Nah, kita mencari yang lain. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang suka muncul pertanyaan tuh gini, gimana kalau ternyata masuk di lingkungan kerja misalnya, ya gitu, yang mana ini tuh udah ada toksiknya itu, yang nggak bisa kan menghindari. Ini kebetulan saya kan kerja di sini, dia juga kerja di sini, ya atasan menggabungkan kita. Nah, itu ada beberapa tekniknya, dan ini sebenarnya udah sempat kita bahas di video yang tentang toksik. Ya kan gitu, yang toksik ya. Mungkin kalau pengen tahu gimana sih ciri-cirinya toksik, gimana cara mengantisipasinya dan sebagainya, itu bisa tonton di video kita yang ini ya. Oke, berarti kalau misalkan mau sebenarnya orang toksik tuh dihadapi atau dihindari. Nah, teman-teman bisa tonton aja video ini, nanti kita masukin linknya. Nanti teman-teman cari jawabannya di situ. Ternyata orang toksik itu harus dihindari atau dihadapi. Nah, Kang Afif, kan juga ada beberapa orang yang tidak sadar gitu atas kalau misalkan ini tuh ternyata dia tuh mungkin orang itu tuh manipulatif gitu. Jadi dia ngerasa, maksudnya dia korban tapi dia tuh tidak ngeh gitu. Nah, ada nggak sih Kang Afif bukan standar tapi titik di mana bahwa ini kayaknya orang ini tuh bisa bisa punya potensi manipulatif, atau misalkan dia tuh emang orang yang toksik gitu. Maksudnya kita kan mau menghindari, Kang Afif. Nah, tapi ada beberapa orang juga yang nggak ngeh bahwa dia tuh mungkin sedang dimanipulasi atau kayak gimana gitu, Kang Afif. Ada nggak di titik di mana kita harus ngehnya gitu, Kang Afif? Iya. Iya. Jadi memang yang sering terjadi itu seperti itu. Nah, jadi karena misalnya si A nih, ya si A, dia nggak sadar bahwa ternyata di lingkungan dia, misalnya si B itu tuh udah melakukan kekerasan, manipulasi dan sebagainya. Nah, dia tidak menyadari itu. Taunya nanti ketika udah wah kekerasan banget, baru dia menyadari itu gitu. Memang yang namanya kalau di psikologi itu ada yang namanya self aware. Nah, jadi self aware tuh bagaimana kita mengenal siapa kita, diri kita, ya, termasuk mengenal apa yang ada di lingkungan kita. Jadi kurang lebih gini, kita tuh sangat disarankan ya mengetahui apa sih yang kita inginkan, apa sih yang membuat kita bahagia, ya gitu. Apa yang membuat kita tidak bahagia, apa yang membuat kita menjadi optimal, apa yang membuat kita tidak optimal. Nah, idealnya kita tuh mencatat itu, ya, termasuk faktor-faktor eksternal. Jadi bukan hanya internal aja. Contoh misalnya gini, misalnya aku nih, ya, aku yang membuat optimal adalah ketika misal kerja nggak di
nggak dipotong-potong, aku optimal, kerja malam misalnya, kemudian saya ada cemilannya apa, ya, musiknya seperti apa, seperti itu. Yang membuat aku nggak optimal adalah misal nih, ketika kerja udah gitu ada yang ngajak ngobrol misalnya gitu, atau misalnya ada yang ngejahatin, atau ada yang ngancem, misalnya WA aku nggak kenal, kamu ini ya saya akan ini, membuat nggak tenang dan sebagainya. Nah, ketika tahu nih ternyata ketika ada orang yang ngancem, ada orang yang ngehubungin, ada orang yang nggak jelas dan sebagainya, membuat aku nggak optimal. Nah, maka sedari dini bisa kita cari jalan keluar. Misalnya, ya udah, install aplikasi untuk ngeblok nomor-nomor nggak dikenal, gitu, untuk apa gitu. Nah, begitu juga ketika ada tadi si A ini, ya, ketika dia ini tahu, ya gitu, bahwa happy itu seperti apa sih, yang buat dia optimal tuh apa, gitu, dan ternyata kok setiap ada dia, ternyata KPI saya berkurang ya, maksudnya tuh key performa indikator saya tuh jadi kurang, jadi stres bawaannya, jadi apa. Nah, dengan kita menghayati seperti itu, jadi tahu, oke, ternyata ada yang nggak bagus nih, gitu. Sayangnya nggak banyak yang melakukan itu. Iya benar, iya. Berarti yang pertama emang harus kita tuh harus kenal dulu diri kita sendiri, betul, gitu ya. Jadi di mana titik kita nggak nyaman, merasa kita diancam atau merasa itu tuh karena dari kita sendiri gitu ya. Nah kalau misalkan ada nggak sih pembelajaran khusus untuk yang self aware kayak itu kan? Ada banyak. Jadi materi-materi kayak self development itu tuh hampir sebagian besar tuh mengenal diri, self development. Ya, apapun itu self development. Karena kan self development juga namanya development ya. Mereka biasanya mengajarkan siapa kitanya dulu. Gitu. Nanti macam-macam, ada yang misalnya Johari Window. Ya, Johari Window tuh kayak window itu kan jendela ya, Johari. Jadi ada 4 gitu. Nanti diajarin ya, kayak misalnya dari 4 jendela itu ada jendela pertama adalah saya tahu siapa saya, orang lain juga tahu siapa saya. Contoh misalnya nih, saya Kang Afif suka ngajar, orang-orang juga tahu saya itu Kang Afif, saya suka ngajar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tahu, orang lain nggak tahu. Misal contohnya, saya tahu nih ya, misalnya kekurangan saya apa misalnya, tapi mungkin orang lain ada yang nggak tahu. Gitu. Yang ketiga adalah orang lain tahu, saya nggak tahu. Gitu. Jadi ternyata misalnya orang lain tuh tahu aku itu misalnya kalau ngomong misalnya nyakitin atau apa, akunya nggak nyadar. Misalnya gitu ya, itu yang ketiga tuh. Yang keempat adalah yang orang lain nggak tahu, aku juga nggak tahu. Itu namanya misterius. Ya, jadi kayak misalnya kapan rezeki aku akan datang, kapan meninggal, itu nggak tahu. Ini itu tidak terlalu dibahas. Nah, dari 3 ini, karena ini kan misteri ya, Allah yang tahu lah gitu. Nah, dari 3 ini, semakin kita itu banyak 1 dan 2-nya, semakin bagus. 1 tuh lah yang saya tahu, orang lain tahu, jadi sinkron ya, antara apa yang orang lain persepsikan terhadap kita dan kitanya juga memang seperti itu bagus. Ya. Semakin banyak yang ketiga, semakin nggak bagus. Yang ketiga tuh orang lain lebih tahu tentang kita dibandingkan kita sendiri. Itu lebih takut ya? Lebih takut. Jadi membuat kita jadi jangan-jangan misalnya nih ya, jangan-jangan kita jahat. Gitu. Cuman kita nggak tahu itu kan gitu. Atau jangan-jangan kita, dan gak hanya negatif ya, positif juga bisa. Jangan-jangan kita tuh punya potensi jenius misalnya. Gitu. Tapi kitanya tuh kita nggak tahu gitu bahwa ya. kamu tuh kreatif loh gitu. Nah itu, oleh karena itu kita perlu banyak feedback. Jadi minta feedback orang lain, gimana sih tentang saya gitu ya. Minta atau ke psikolog ya, nanti ada tes gitu. Atau nanya ke temen, nanya ke apa, tapi kitanya harus siap menerima apapun itu. Jangan sampai yang gimana, coba dong saya pengen tahu saya seperti apa gitu. Ya kamu baik sih. Nah, kan itu langsung naik, iya betul saya baik. Nah, tapi kamu tuh suka sakit kalau bicara, enggak kok saya nggak gitu. Nah, gitu. Itu kan berarti blocking ya kan gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi nerima aja, gitu ya. Coba tanya ke yang lain, Mungkin gitu. Nanti jadi koreksi juga buat diri kita sendiri, betul, gitu ya. Oke. Nah, berarti penting juga ya untuk self aware gitu ya, untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah, jadi ketika kita udah tahu diri kita sendiri, maka penting juga untuk kita tahu diri kita sendiri ya, agar kita juga nggak mudah dimanipulasi mungkin sama orang lain ya, Kang Afif. Nah, nah karena aku kan misalkan aku udah tahu nih diri aku tuh seperti apa gitu, misalkan udah sangat mengenal banget diri aku. Nah, aku mau tunjukin tulisan tangan ke Kang Afif. Nah, apakah dia ada indikatornya di buku ini? Ya, kita lihat ya. Nah, nanti mungkin nanti nih
tulisannya bisa kita nanti scan ya, maksudnya ditampilin di Oke. Dan ini disclaimer udah Iya. ada izin dari yang bersangkutan ya untuk boleh mau dianalisa, dipublikasikan, boleh katanya udah menjadi properti untuk kita. dianalisis katanya, ya gitu. Oke. Oke. Nah, jadi ini ya, ketika ada tulisan seperti ini, nah, boleh pinjam bukunya? Boleh. Nah, ini boleh pegang. Nah, jadi Ini aku tutupin ini ya, ya. ini enak-enaknya buku ini itu adalah udah disusun sedemikian rupa, mudah banget. Oke. Ya. Bisa lihat dari daftar isi, ya. Kemudian ada dan checklistnya itu bisa di-download. Nah, jadi bisa kalau di-download beli misalkan- e-book ini, Maaf, oh ya, by the way kalau misalnya kita mau belajar atau misalkan mau dapetin buku ini tuh kemana sih Kang? bisa di grafologiindonesia.com/dia jahat. Linknya ada di deskripsi ya. Oke. Gitu, oke. Gitu. Oke. Jadi gimana Kang? Di sini ya, terus udah gitu ada lembar kerjanya kan tadi, ya lembar kerja. Nah, ini lembar kerjanya, ya lembar kerja mungkin nggak terlalu kelihatan, mungkin nanti coba di filenya, ya ditunjukin. Nah, A, B, C, D, memang C itu cukup banyak tandanya. Nah, kita tinggal lihat ya dari A dulu, Oke. Gitu. Jadi kayak menganalisisnya memang harus dari A dulu ya Kang? supaya urut aja sih, supaya urut. urut. Kalau udah apal, ya kita bisa loncat-loncat kan gitu. Oh, tak yang ketemu apa. Tapi kalau pemula biasanya kan apa sih gitu. Nah, itu udah desain semudah mungkin. Oke Kang. Contoh, Berarti- misalnya nih, ya kita lihat nih. Bentuk tulisannya seragam. Ini dapat seragam. Oke. Dapat A, ya kan gitu. Kemudian tulisan zona tengah konsisten. Zona atasnya juga konsisten, dapat. Huruf A dan O-nya jelas banget nih. O, A, jelas banget. Bagus, ya. Kemudian udah gitu misalnya, Apa nih? Kang? ini saya random aja loncat-loncat ya. Iya. Misalnya tulisannya menaik, optimis. Nah, ini naik banget. Nah, Ya, ini dapat A nih, ya. Kemudian udah gitu adanya tekanan yang wajar proporsional, ya ini tekanannya masih termasuk wajar proporsional. Kemudian ada huruf dan sambungan seperti angka 8. Jadi kalau nulis G gitu kayak Tadi aku 8, temu sih di ada mana nih tadi? sehingga iya, ya gitu. Jadi A-nya ini dapat banyak. Ya itu Hmm. contohnya, ini cuplikan-cuplikan aja. Kemudian yang B-nya ya kelompok B kayak misalnya huruf D dan T dengan batang yang tinggi, stem yang tinggi. Kalau kita lihat huruf D sama T-nya DT-nya mungkin enggak ya, ini enggak terlalu tinggi ya. Kemudian gini. Apakah menganalisis untuk di buku itu harus satu-satu Kang Hafiz? Iya, Satu-satu, satu-satu. maksudnya benar-benar cari misalkan betul. Betul, gitu. Oke. Nah, kemudian misalnya huruf atau sambungan yang mengalir. Mm-mm. Dapat. Ya ini sambungan-sambungan nih, ya mengalir, gitu. ya. Terus nah itu ada banyak ya, ada banyak di situ. Kemudian udah gitu yang C ya, ini kayaknya nggak banyak ya, bergelombang enggak, fluktuasi enggak ya. Arah tekanan terbalik enggak juga, huruf yang jatuh ke bawah enggak. Tuh C-nya ini minim ya. Paling simplifikasi ini juga enggak ya, ternyata masih lolos di situ. Pembetulan tulisan yang enggak juga ya. Kemudian tuh ini hampir nggak ada C-nya ya. Nah, kemudian ini ada banyak ya, C itu paling banyak, ada 41 indikator. Yang D kita lihat ya formasi X, jadi ada coretan bentuk X. Nah, ini kelihatan sih nggak ada ya. X harus dilihat sungguh-sungguh ya, itu nggak ada. Kemudian huruf P dengan tarikan awal yang panjang tinggi, huruf P-nya kayaknya enggak masih oke ya gitu nih, nggak tinggi ya. Gitu. Tingginya tuh apanya Kang Hafiz? Si stemnya. Atasnya ya? Atasnya, betul. Oke. Kemudian bentuk zona bawah yang rusak tuh ada beberapa contohnya ya gitu. Nah, tapi kalau ngeliat di sini ini baik-baik saja ya, bawahnya tuh melengkung dengan bagus gitu. Kemudian ada banyak ya, ini D-nya tuh ada 34 ya. Ada yang tekanan tidak teratur, kayaknya enggak, ini teratur gitu ya. Huruf yang hilang juga. Nah, ini harus dibaca ya kalau huruf yang hilang satu-satu. Kita coba ya. Ada lagi nggak? Misalnya huruf kapital di tengah kata, kayaknya enggak juga ya, masih baik-baik saja gitu. Nah, ini sepintas ya, nggak ratusan dianalisis. Tapi kalau ngelihat dari sini, ini kebanyakannya A. Kebanyakannya masih A, oke gitu. ya. A itu oke ya, kontrolnya bagus, kematangannya bagus gitu, sehingga ini insya Allah aman, bagus. Aman, gitu. oke. Nah, itu contohnya. Oke, berarti jadi nanti kalau misalkan mau analisis dari buku ini, sekarang ada tulisan tangan, jadi kita emang harus satu-satu kita lihat ya, lihat dari buku ini, Betul. sekarang A dulu aja, tapi boleh di Boleh, mau D dulu. Mau D Biasanya dulu. suka ada
yang beli buku ini dibalik, saya bacanya D dulu gitu. D dulu ya, Penasaran. karena kayak ada enggak nih D-nya gitu kan ya. Seremnya di situ kan gitu. Jadi oke, D-nya dulu iya, dilihat iya. gitu. Oke, berarti ini tulisan aman ya Kang Afif ya? Aman, coba aman. Aman, oke. Nah, untuk yang belum punya nih bisa nih. Iya. Tapi ini udah punya ya, udah punya. Ya, gitu. Udah Udah ada yang punya. Udah ada yang punya ini ternyata ya penulisnya. Oke, aku ngerti. Berarti sekarang kalau misalkan nganalisis dari tulisan tangan pakai buku ini berarti harus satu-satu, terus nanti dijumlahin ya. Yes, betul. Misal tadi yang yang kategori A itu berapa, kategori betul. B, C, D itu Itu berapa? ada panduannya di situ. Berarti nanti kalau D berarti serem juga ya Kang Serem Afif juga. ya? Mendingan coba dipikir-pikir lagi ya. Ini bukan berarti saklek 100% ya gitu. Jadi tetap kalau misalnya itu minimal kan antisipasi, coba nanti pakai tes yang lain, diobservasi lebih intens ya di itu dan seperti ini itu. mungkin kita ngelihat bisa mungkin ini berpotensi ya, berpotensi melakukan mungkin ya ternyata di hati ini. Menurut saya pribadi ini tuh termasuk penting karena kan kayak pasangan itu kan ya harapannya sekali seumur hidup. Iya dong Kang. Ya kan gitu. Rekan kerja juga harapannya ya pengennya langgeng yang enak, ya. langgeng, jangka panjang kan bisa sampai bertahun-tahun bisa Terus jangka juga mungkin panjang. karena kerja juga kan adalah teamwork ya Kang Teamwork, Afif ya. Jadi nah, harus betul, banyak berinteraksi juga sama orang gitu kan serem juga ya kalau tiba-tiba dia melakukan kekerasan gitu kan ya. Oke. Nah, tapi kalau buku ini bisa kita belajar juga nggak di kursus-kursusnya Grafologi Indonesia, Kang? Enggak. Oh, enggak. Oke, berarti ini emang khusus ya Emang buku ini? khusus special edition. Oke, jadi kalau misalkan mau belajar, teman-teman bisa nih, berarti nanti kunjungin nanti linknya di deskripsi, bisa dapetin buku ini gitu ya. Jadi ini juga sangat bermanfaat banget ya untuk nanti kita misalkan teman-teman mau cari pasangan atau rekan kerja atau misalkan orang-orang terdekat. Coba dilihat ya, apakah ada tulisannya di buku ini salah satunya gitu. Oke, thank you Kang Afif ilmunya. Sama-sama, Wah ini banget. sangat Ini membantu banget ya, sangat membantu banget nih Kang Afif. Ini juga biar antisipasi buat saya dan buat teman-teman juga. Semoga video kali ini bermanfaat juga untuk teman-teman dan juga menjadi aware juga sama hal-hal yang seperti ini ya Kang Afif ya. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Ya, jadi sebelum terlambat, antisipasi dari ini dengan buku Ternyata Dia Jahat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.